Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Perusahaan, kantor-kantor besar, pabrik yang amat luas pada suatu area dan daerah tertentu. Untuk menjaga keamanannya selalu dengan mengandalkan para satpam yang setiap harinya berjaga silih berganti dengan beberapa shift di kota-kota, di perusahaan, di toko, di bank. Itu lazim sekali menggunakan satpam sebagai keamanan lingkungan dan kantor-kantor tersebut. Sejauh ini itulah normalnya. Kalau kita butuh keamanan, kita memerlukan penjaga atau yang disebut satpam ini. Penjaga negara ya tentara, ya polisi, dan kita sebagai rakyat juga dituntut untuk menjaga keamanan supaya negara ini tentrem, aman, dan damai. Tapi lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain lurahnya. Seperti di kota kita, kota kecil Banyu Biru, Ambarawa. Di dusun-dusun kita yang mempunyai sawah yang luas, kebun karet, kebun kopi, atau kebun-kebun pisang, kebun teh, kebun apalagi kebun cengkeh. Ini setiap musim buah, si empunya lahan, si empunya kebun selalu merasa khawatir jangan-jangan nanti setelah buahnya tua tidak bisa diambil sepenuhnya karena dicolong anak-anak yang suka iseng atau memang dicuri maling profesional yang memang kerjanya maling. Lazim juga di kampung kita, di dusun-dusun khususnya di wilayah ini, mungkin juga kampung-kampung di seluruh Jawa, ada orang-orang tertentu yang memakai jasa klenik untuk menjaga kebunnya dari satronan anak-anak yang nggak benar. Di antara ilmu klenik yang digunakan untuk mengamankan kebunnya supaya tidak dicuri maling, ini banyak sekali yang digunakan. Ilmu-ilmu itu antara lain sabit, tinggeng, jengkes, atau ditanami kebun itu dengan barang sesuatu yang apabila misalnya ada orang yang mau maling, barang yang ditanam itu akan keluar menakut-nakuti supaya maling ini tidak jadi mencuri di kebun itu. Satit itu salah satu ilmu klenik yang ditanam di kebun atau di hutan yang semuanya ini ada pohon buah-buahannya umumnya seperti durian, kopi, dan lain-lain. Itu supaya apa? Pengaruhnya kalau ada seorang masuk ke kebun itu, dia tidak bisa keluar. Jadi setelah pencurinya ini masuk, kalau dia memang berniat mencuri, maka dia tidak akan bisa keluar lagi dan semalam suntuk akan berputar-putar di dalam kebun itu. Bahkan bisa sampai besoknya kalau si empunya kebun tidak datang, maka dia akan pingsan lemes di dalam kebun itu. Itulah salah satu fungsi dari barang klenik berupa satit. Ada lagi yang namanya tinggeng. Nah, tinggeng ini ya hampir sama seperti satit, tetapi pengaruhnya berbeda. Jadi kalau si empunya kebun sudah jengkel, sudah marah karena sering disatroni pencuri,
bila dia mengambil dengan cara tinggeng ini, kemudian barang itu ditanam di kebun itu, di tengah kebun atau di pinggir atau di mana yang kita tidak tahu. Dan ini saya tidak jelaskan ritual-ritualnya seperti apa. Kalau ada orang maling mencuri ke kebun itu, dengan sendirinya orang tersebut tidak bisa bergerak sampai kapanpun sebelum si tuan kebun ini datang ke situ. Nah ini, biarpun mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, apabila si yang punya kebun ini nggak tahu, nggak datang ke kebunnya, maka si pencuri ini tetap akan seperti itu berdiri. Misalnya ketika dia manjat pohon, ya seperti dia akan manjat pohon terus. Ketika dia melangkah mau masuk, ya cuma seperti melangkah itu aja, seperti robot dan tidak bergerak. Itulah yang namanya klenik tinggeng. Harus hati-hati kalau pencuri kota mau masuk, misalnya punya pikiran, wah ini di dusun banyak buah-buahan, banyak tanaman-tanaman yang baru buah, ayo kita curi aja. Kalau tidak tahu, nasibnya akan seperti ini bila yang mempunyai kebun memasang barang-barang klenik itu. Yang pertama tadi tinggeng, terus kemudian sadit. Nah, yang pertama tadi sadit, terus yang kedua ini tinggeng, dan ada lagi yang lebih menghebohkan. Apa itu? Yaitu menanam barang klenik yang bila ditanam di dalam kebun itu terserah niatnya mau seperti apa, ada ilmunya. Apabila yang ditanam ini berupa binatang macan, efeknya kalau ada niat orang mencuri masuk ke kebun itu, maka di situ dia akan bertemu dengan macan yang besar, yang loreng-loreng dengan matanya yang merah menyala, yang akan menangkap dirinya. Tentu saja si maling yang punya niat seperti ini akan lari terbirit-birit. Tetapi kalau yang ditanam itu diniatkan misalnya berupa ular besar, tentu saja si maling ini kalau masuk ke kebun dengan niat mau maling, dia akan bertemu dengan seekor ular yang besar dan lidahnya menjulur dan siap membelitnya, menakutkan, dan tentu saja si pencuri ini juga akan lari terbirit-birit. Pokoknya terserah dari yang menanam ini niatnya mau dikasih binatang macan atau banteng atau ular atau bahkan apapun, itu ada ilmunya. Itulah namanya ilmu klenik yang bisa ditanam untuk penjaga kebun dari gangguan pencuri usil. Di lain saat ada lagi yang lebih ekstrim, dan ini juga sebenarnya membahayakan bagi orang-orang yang tidak tahu dengan apa yang ditanam si punya kebun. Apa itu? Si punya kebun setelah tidak menggunakan cara tadi seperti sadit, tinggeng, dan barang yang ditanam berupa binatang-binatang buas itu, ada lagi yang menanam barang unik yang apabila itu ditanam di kebun itu, bila ada pencuri yang mau mencuri masuk ke situ, dia akan berubah menjadi pocong. Pocong yang tiba-tiba nongol ketika ada pencuri masuk ke kebun itu. Tetapi kalau tidak ada niat mencuri, biarpun kita masuk ke kebun itu, si pocong tidak akan nongol memperlihatkan diri. Mungkin ini cara praktis untuk orang-orang dusun kita menjaga kebunnya dari gangguan hama, anak-anak usil yang sering mencuri cengkeh, kopi, dan lain sebagainya untuk kesenangan pribadi. Nah, konon
yang membuat barang klenik yang ditanam ini bahaya itu apa? Bila itu sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak diopeni sama yang nanam, maka barang itu dengan sendirinya akan menjadi sesuatu yang liar. Misalnya ini yang terjadi di kampung kita. Si orang yang punya kebun ini menanam berupa barang klenik yang di situ apabila pencuri masuk itu akan nongol berupa pocong yang tiba-tiba berdiri di depan si pencuri. Nah, sampai berapa puluh tahun karena yang empunya kebun ini mungkin sudah tua, sudah malas ke kebun, akhirnya barang yang ditanam itu tidak diopeni. Maksudnya apa? Begini, sobat misteri, biarpun barang itu sudah ditanam, tetap secara klenik itu harus diopeni dengan berbagai cara supaya barang itu tetap ajib seperti itu. Apabila ada pencuri masuk, maka pocong itu akan keluar. Tetapi kalau barang ini tidak diopeni, misalnya mungkin tidak dikasih kembang atau ritual-ritual tertentu, maka barang yang ditanam ini akan menjadi liar. Liar di sini berarti barang itu akan nongol. Misalnya tadi saya sebutkan dia itu pocong, dia akan nongol berupa pocong dan menampakkan diri, tidak harus kepada pencuri, bahkan orang-orang yang lewat di sebelah kebunnya pun akan bertemu dengan dia, walaupun orang itu tidak akan mencuri di kebun itu, cuma akan lewat saja, melewati daerah itu. Itulah cilakanya. Beberapa kali ada teman yang pulang malam-malam dari kampung kita menuju kampungnya dia. Jadi kampung dia itu dengan kampung kita itu berjarak kurang lebih ya 7 sampai 8 km. Jadi mau tak mau teman kita ini ya harus melewati kebun kopi ini. Pada saat dia pulang, entah bagaimana ceritanya, itu di samping kebun kopi ini ada kan pohon kelengkeng. Nah, di antara kebun kopi dan pohon kelengkeng ini di tengahnya itulah jalan untuk berlalu menuju ke kampung dia. Habis maghrib dia pulang, sebenarnya belum gelap amat. Ketika melewati tanah lapang dan sebagian kebun-kebun, sebelum sampai ke kebun kopi itu yang harus dilewati, tidak terjadi apa-apa. Nah, yang jadi masalah ketika dia melewati kebun kopi ini, tiba-tiba di bawah pohon kelengkeng itu sudah berdiri sesosok pocong yang putih mengkilat dan mengawasi dia yang mendekat dan hendak lewat di depannya. Mulanya teman saya ini terkesiap, kaget melihat kok maghrib-maghrib sudah ada pocong yang berdiri sini. Nah, untung saja teman saya ini memang pemberani, karena memang dia selalu kalau pergi-pergi malam-malam pulangnya tetap lewat di situ, karena memang mau tak mau dia dari kampung kita yang untuk berbelanja apa kebutuhannya itu kalau pulang tetap akan lewat daerah situ, karena kampungnya kan di sebelah sana dari kampung kita. Kebetulan teman kita ini dalam perjalanan pulang itu sambil merokok. Ketika melihat ada pocong mengawasi langkahnya melewati itu, lantas teman kita ini malah justru mendatangi pocong itu sambil ngajak ngomong, kamu mau nakut-nakuti saya, ini rasain, katanya. Nah, dia bilang begitu sambil menyundutkan api rokoknya ini ke tubuh si pocong, dan itu disundutnya berkali-kali sampai api rokok ini padam. Tapi anehnya si pocong ini ya diam saja ketika disundut-sundut pakai api rokok itu.
setelah puas menyundut si pocong dengan api rokok, nah teman saya ini langsung berlalu pulang meninggalkan pocong yang tetap berdiri di situ mengawasinya dia pergi. Apa yang terjadi? Setelah sampai di rumah, teman kita ini menceritakan seluruh tubuhnya seolah-olah panas, kena api. Badannya kemudian dibuka, pakaiannya yang dipakainya tadi karena juga berkeringat karena sudah berjalan jauh. Tapi yang terjadi sungguh aneh. Jadi seluruh tubuhnya itu terasa panas. Setelah diteliti, ini banyak bekas sundutan-sundutan api rokok. Ini mengherankan. Tadinya dia menyundut api rokok sama si pocong, tak taunya dia menyundut badannya sendiri. Jadi setelah diteliti-teliti, wah celaka juga ini. Kirain saya tadi nyundut si pocong yang nakut-nakuti, kok malah ternyata yang dibakar badannya sendiri. Dari peristiwa itulah kita tahu kisah ini. Sahabat misteri, di lain waktu di kebun kopi itu dekat juga dengan lapangan kecil sepak bola, tempat anak-anak kalau sore itu main bola. Entah kenapa sore itu terjadi perselisihan. Karena perselisihan itu terjadilah baku hantam berkelahi masing-masing anak ini. Ramai sekali di daerah itu. Yang lain pada melerai dan yang lain cuma menonton dari kejauhan. Di saat rame-ramenya anak-anak ini berkelahi, ada salah satu teman anak-anak ini yang berkelahi itu tiba-tiba dia melihat ke arah kebun kopi itu. Di situ dia melihat ada pocong ini lagi nengok, lagi berkelahi ini. Jadi si pocong ini cuma mengawasi itu saja sambil melihat anak-anak yang pada tawuran sore itu. Melihat pocong itu, anak yang melihatnya langsung berteriak sambil berkata, itu lihat pocong, ada lihat pocong, lihat pocong. Akhirnya anak-anak yang berkelahi itu berhenti dan melihat ke arah yang ditunjuk di mana kiranya si pocong itu ada. Setelah melihat pocong itu betul-betul mengawasi anak-anak yang lagi baku hantam, bubarlah anak-anak itu pulang ketakutan karena si pocong ini. Dan temu-temu si pocong ini bertemu dengan orang yang tidak di situ, bahkan di tempat lain, di jalan yang lain atau di kebun-kebun yang lain, orang bertemu dengan si pocong ini. Melihat kejadian seperti ini, cerita tersebar, akhirnya menjadi resahlah masyarakat kita. Karena apa? Sering sekali tiba-tiba dan pocong itu muncul dimanapun yang orang tidak menyangka. Bisa di kadang orang yang cuma berjalan kaki lewat situ udah ketemu dia, atau lagi ngapain ketemu dengan dia. Bahkan pocong ini sering berkelana kemana-mana, tidak di tempat yang seharusnya dia ditanam. Cerita punya cerita kenapa pocong ini berkelana ke sana kemari. Itu akibat yang menanam pocong ini sudah tidak ngopeni barang yang ditanamnya, sudah tidak dirituali lagi, sehingga barang itu seperti barang usang sehingga menjadi rusak. Maka pocong yang seharusnya itu cuma nongol ketika orang mau mencuri di kebun itu, ini karena rusak, si pocong ini bisa entah kemana dan semau-maunya dia berkelana bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak maling atau tidak harus maling di kebun itu. Setelah mendapatkan berita itu, si tuan empunya kebun berpikir, wah ini iya sudah lama ini tidak saya openi, makanya si pocong muncul di mana-mana. Itulah sedikit kisah pocong yang suka berkelana
karena tidak diopeni sama si empunya kebun yang menanamnya dengan tujuan menakut-nakuti orang yang mencuri di kebunnya dia. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.